Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Mari sebentar saja kita rehat untuk kultum pada malam hari ini. Yang pertama, alhamdulillah kita diberikan Allah kesempatan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Berpuasa merupakan perintah Allah, juga contoh dari Rasulullah. Sehingga kalau kita puasa itu berarti mengamalkan, berarti mengerjakan perintah Allah, surat Al-Baqarah ayat 183. Yang ujung-ujungnya tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa la'alakum tattaqun. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lama saya akan menyampaikan satu hadis saja yang berkaitan dengan takwa. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khuliqin nasi bi khuluqin hasanin. Jadi dalam hadis ini ada 3 wasiat Rasulullah. 3 wasiat. Kenapa disebut wasiat? Karena penting, ya. Jadi wasiat itu tidak hanya untuk orang yang mau mati. Jadi karena pentingnya perkara ini disebut wasiat. Ya, dalam hadis ini ada 3 wasiat dari Rasulullah kepada kita kaum muslimin. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Yaitu bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya, dimanapun. Jadi kalau orang beriman, orang Islam itu sudah bertakwa, itu sebetulnya tidak butuh polisi, tidak butuh aparat. Karena dia akan berhati-hati dalam melakukan tindakan. Berkata pun hati-hati, apalagi melakukan perbuatan atau perilaku. Pernah sahabat Ka'ab bin Malik ditanya oleh Umar bin Khattab apa artinya takwa. Ini sudah sering disampaikan oleh para dai, ya. Kata Ka'ab bin Malik, takwa itu seperti kita berjalan pada jalan yang berduri. Maka kita akan hati-hati. Jangan sampai kita kena duri itu. Jangan sampai jubah kita kena duri dan robek. Kaki kita kena duri dan berdarah, jangan sampai. Itulah artinya takwa, kata Ka'ab bin Malik. Oleh karena itu orang bertakwa itu harus hati-hati. Bahasa Arabnya warok, berhati-hati. Ya, dalam hal ini terutama masalah makanan dan berpakaian. Ini orang bertakwa hati-hati. Ya, dalam masalah pakaian dan masalah makanan. Jangan sampai ada makanan haram yang masuk dalam tubuh kita. Jangan sampai kita memakai pakaian yang haram, karena akan mengakibatkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ya, kata sahabat Ibnu Umar yang mengatakan, kalau kita membeli pakaian, kata Ibnu Umar, ya, kata seorang sahabat, Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab, ya, namanya Ibnu Umar. Kalau kita membeli pakaian 10 dirham, katakanlah begitu harganya. 9 dirham itu uang yang halal. Dan 1 dirham itu dari yang haram, entah dari mencuri, entah dari korupsi. Maka jika dipakai pakaian itu, kata Ibnu Umar, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Makanya kalau kita tarawih, kita sholat itu ya pastikan memakai pakaian yang halal, jangan pakai yang haram. Walaupun sedikit tercampur, mengakibatkan kita gagal dalam beribadah kepada Allah, tidak akan diterima. Ini kata Ibnu Umar. Atau kata Ibnu Abbas berkaitan dengan makanan. Kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan Allah tidak akan menerima sholat seseorang
yang di dalam perutnya ada makanan yang haram. Nah, ini adalah orang bertakwa, hati-hati. Jangan sampai satu suap pun kita itu kemasukan makanan yang haram. Akibatnya apa? Ya sholatnya, puasanya, hajinya bahkan sia-sia. Kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap orang bertakwa, hati-hati. Yang pertama itu. Yang kedua, wasiat Rasulullah, wa'adzi sayyata hasanata tamhuha. Ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, maka ia akan menghapuskan kesalahan itu. Jadi kita ada orang manusia itu pasti punya dosa. Ya, manusia pasti punya kesalahan. Namun kata Rasulullah, segeralah ikuti keburukanmu, ikuti kesalahanmu dengan berbuat baik, dengan amal solih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Misalnya, contoh, kita sholat 5 waktu misalnya, ya, subuh, ya, masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih ke masjid, itu sebagai wasilah kita diampuni Allah, sebagai sarana kita diampuni oleh Allah dari dosa-dosa kita. Kemarin Pak Terus menyampaikan, ya, Pak Contoh menyampaikan, wudhu itu menghapus dosa, dosanya akan berguguran bersama menetesnya air dari anggota badan kita. Kita berjalan saja ke masjid, kanan menambah pahala, kiri hapus dosa. Kanan tambah pahala, kiri hapus dosa. Terus, itu adalah sarana kita menghapus kesalahan kita. Jadi ikutilah, kata Rasulullah, wasiat Rasulullah, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, maka akan mengampuni, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Yang ketiga, wasiat Rasulullah, yaitu pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Tidak usah jauh-jauh, ya. Orang beriman itu dengan keluarganya itu berakhlak mulia, berakhlak yang baik, dengan istrinya apalagi. Ya. Dan ini adalah parameter. Kalau orang itu dengan istrinya, anaknya aja sudah tidak baik perilakunya, ya, sering marah-marah, sering menggertak, sering mencela, maka kalau dengan orang lain, ya hanya polesan saja. Ini bukan aslinya. Yang asli adalah sikap orang itu terhadap keluarganya. Kata Rasulullah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini parameter perbuatan baik kepada manusia. Yang kedua, dengan tetangganya. Ini parameter juga. Selain dengan keluarganya, dengan tetangganya. Kalau dia bisa berbuat baik, paling tidak enggak mengganggu, tidak menyakiti, ini adalah orang yang bertakwa. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, itu ada wanita yang ahli ibadah, sholat tahajudnya tidak lupa, puasanya juga luar biasa, sholatnya luar biasa. Itu bagaimana Rasulullah pendapatmu? Dia masuk neraka, kata Rasulullah. Loh, kenapa? Dia kan ahli ibadah. Kata Rasulullah, dia sering berbelajar kepada tetangganya. Perkataannya sering menyakiti, ya. Kemudian perilakunya sering mengganggu tetangganya. Ini adalah, walaupun dia ahli ibadah, kata Rasulullah, dia hina. Lalu ada juga wanita yang ibadahnya biasa saja, sholatnya ya kadang di rumah, kadang di masjid, kemudian puasanya kadang-kadang, sholat tahajudnya ya tidak tiap malam. Kata Rasulullah, ia fil jannah. Loh, kenapa Rasulullah? Dia kan cuma biasanya saja, ibadahnya nggak terlalu baik amat. Kata Rasulullah, dia baik terhadap tetangganya. Ini adalah parameter orang bertakwa. Oleh karena itu, marilah yang terakhir dari kutum saya kali ini, kita berusaha melaksanakan wasiat ini.
Mari kita selalu bertakwa, berhati-hati agar ibadah kita itu diterima oleh Allah. Makanan kita jaga, jangan sampai makan yang haram. Pakaian kita jaga agar kita diterima oleh Allah amal ibadah kita. Yang kedua, kita ikuti ya, perbuatan kesalahan kita dengan perbuatan yang baik, amal soleh. Semoga harapannya kita akan diampuni oleh Allah semua dosa-dosa kita. Yang ketiga, kita berbuat baik kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada orang lain, sehingga lengkap sudah wasiat Rasulullah yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung seperti yang disampaikan dalam firman Allah dalam surat Al-Buruj ayat 11, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalika al-fawzul 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang bertakwa ya, itu adalah baginya surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan inilah dzalikal fawzul 'adzim, suatu kesuksesan yang besar. Jadi nggak ada kesuksesan selain dia masuk ke dalam cahaya Allah. Mudah-mudahan kita puasa pada tahun ini dimudahkan Allah untuk bisa beribadah barokah sehingga dapat mengisi puasa ini dengan hal yang bermanfaat dan kita insya Allah dapat masuk ke dalam cahaya Allah. Amin. Kita cukup dengan doa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.